Barcelona melakukan serangan ketika tanpa bola. Brest gunakan shape 4-4-2 diamond. Seiring berjalannya waktu, Brest merubah struktur pertahanan mereka menjadi skema 4-1-4-1. Secara penyerangan, Barcelona pun tak menanggalkan prinsip yang sudah ditumpahkan oleh Hansi Flick di beberapa pertandingan ke belakang. Bagaimana seorang sayap kiri diperankan oleh Fermin Lopez lebih cenderung masuk banyak ke dalam sebagai false winger, sedangkan yang menjaga sisi kelebaran ada Martin Lopez. Pun termasuk Rafinha, gerakannya sebagai inverted winger berhasil merusak, membongkar pertahanan yang coba diciptakan oleh Brest. Ya, Barcelona berhasil mengalahkan Brest dengan skor akhir 3-0 dalam lanjutan Liga Champions Eropa. Gol Barca dicetak oleh Robert Lewandowski di menit 10, kemudian gol kedua lewat Dani Olmo di menit 66, asis dari Gerard Martin, lalu gol ketiga Lewandowski lagi di menit 90 plus perpanjangan waktu ke 1 menit, asis dari Alejandro Balde. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini jangan lupa tekan tombol like-nya. Dari susunan formasi, Barcelona di bawah asuhan Hansi Flick gunakan pola 1-4-2-3-1. Nah, pada pertandingan kali ini Dani Olmo nggak diplot sebagai sayap kiri seperti pertandingan sebelumnya. Dani Olmo ditempatkan kembali di belakang striker alias Lewandowski. Nah, kemudian posisi sayap kiri atau secara taktikal perannya sebagai false winger dimainkan oleh Fermin Lopez, dan sayap kanan Rafinha. Double pivot ada Pedri dan Casado. Sedangkan Brest gunakan pola 1-4-3-1-2 atau penyebutannya bisa menjadi 4-4-2 diamond. Seperti grafis ini, Barcelona melakukan serangan ketika tanpa bola. Brest gunakan shape 4-4-2 diamond. Barcelona pun inisiasi ketika mereka melakukan penyerangan. Template-nya sama, pemahamannya sama. Bagaimana Martin, fullback sebelah kiri, mencoba melakukan gerakan overlap naik ke depan, sedangkan yang menjaga sisi kelebaran sebelah kiri Barca ataupun sayap sebelah kiri ada Fermin Lopez cenderung masuk ke dalam. Nah, dibantu tentu oleh Pedri dan Casado. Nah, pada pertandingan ini Gerard Martin permainannya sangat amat baik, dan tentu secara kualitas Brest ya levelnya tidak begitu cukup lah untuk bisa menyulitkan Barcelona. Di samping itu, Gerard Martin sebagai fullback sebelah kiri yang dimiliki oleh Barcelona beririsan dia dengan Fermin Lopez. Nah, Fermin Lopez secara pergerakan tanpa bola, ia paham bagaimana menjalankan tactical false winger yang sudah rutin dimainkan oleh Hansi Flick. Nah, ketika Fermin Lopez paham akan bagaimana keinginan Hansi Flick memerankan false winger, maka Gerard Martin pun enak dia naik turun. Nah, di pertandingan ini pun Gerard Martin terkesan tidak bingung dia apa yang harus dia lakukan, teman-teman. Dan ya, jangan heran banyak aksi-aksi dari Gerard Martin yang memberikan warna, dan ada satu assist yang diciptakan oleh Gerard Martin ke posisi Dani Olmo, gol kedua Barcelona, dan itu template khas dari Barcelona. Fermin Lopez mengikat fullback kanan dari Brest, kemudian menjaga sisi kelebaran ada Gerard Martin, kemudian Gerard Martin melakukan yang namanya akselerasi lewat crossing. Nah, semakin menekan Barcelona, terlihatlah bagaimana inisiasinya ya, jelas ya struktur Barcelona. Di belakang ada Inigo, Cubarsí, Koundé. Lihat posisi dari fullback sebelah kiri Barcelona ada Martin, naik dia mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Fermin Lopez sebagai sayap kiri. Nah, Fermin Lopez masuk dia ke tengah sebagai false winger. Jadi di sektor tengah yang dimiliki oleh Barcelona terciptalah yang namanya superioritas number, overload. Ada Pedri, ada Casado, Fermin Lopez, dan Dani Olmo. Nah, kekuatan di sektor tengah ini membuat Barcelona bisa mengkonsolidasi sektor tengah, mendominasi sektor tengah. Nah, Hansi Flick lewat sesi preskon selesai pertandingan sudah katakan, dengan sistem yang sudah dimainkan ini plus adanya Pedri, teman-teman, membuat dan menciptakan kenyamanan untuk bisa mengendalikan sektor tengah yang dimiliki oleh Barcelona. Terlepas lawan yang dihadapi oleh Barcelona pun memang secara kualitas, secara individu jauh daripada Barcelona itu sendiri. Nah, seiring berjalannya waktu seperti yang sudah kita bahas di awal opening video, Brest pun merubah shape tanpa bolanya.
awalnya pakai skema 4-4-2 diamond, sekarang diubah menjadi pola 4-1-4-1. Nah, 4-1-4-1 yang digunakan oleh Brest ini pun cukup beralasan ya teman-teman, agar Barcelona sempit ruang overload ataupun kepadatan yang dibuat oleh Barcelona di sektor sentral. Nah, di situ padat, lihat ada Fermin Lopez, ada Pedri, Casado, Olmo, bahkan ada gerakan dari Lewandowski. Nah, ketika Fermin Lopez masuk lagi ke dalam sebagai false winger, mengikat fullback kanan dari Brest yang bernama Lala, Martin naik. Mengisi ruang yang muncul akibat overload situasional yang dilakukan oleh pemain-pemain Barcelona. Nah, ini kan bukan hal baru yang dilakukan oleh pemain Barcelona. Terpenting memang ya, jika kita bicara prinsip taktikal yang dilakukan, yang diterapkan oleh Hansi Flick teman-teman, ya secara individu pun harus kuat itu ya, pemahaman baik itu permainan kombinasi, ide, menciptakan third man run. Jika hanya mengandalkan satu individu, maka akan mengalami yang namanya kesulitan. Contoh, di pertandingan sebelumnya Barcelona banyak mengandalkan ya satu pemain, nggak tercipta yang namanya koneksi, dan itu menyulitkan bagi Barcelona. Dan ada elemen penting lainnya, bagaimana penempatan posisi pemain. Nah, pada saat di pertandingan sebelumnya Barcelona teman-teman, Dani Olmo yang ditempatkan sebagai sayap kiri tidak proporsional ketika ia ditugaskan mengisi peran dari false winger. Ia seperti kebingungan. Ketika Dani Olmo kebingungan, yang beririsan dengan Dani Olmo ada Gerard Martin, ia pun mengalami yang nama kebingungan. Nah, lebih fluent nih untuk di pertandingan kali ini ketika Fermin Lopez, ya terlepas naik turunnya permainan dari Fermin Lopez membuat potensi dari Gerard Martin itu bisa terangkat. Nah, Gerard Martin pemain muda, salah satu elemen yang dibutuhkan oleh pemain muda tentu bagaimana kesempatan untuk terus bermain teman-teman. Nah, sedangkan ini proses gol pertama dari Barcelona. Lihat bagaimana Lewandowski melakukan pergerakan tanpa bola, dan pertahanan dari Brest pun organisasinya tidak rapi, dan membuat Pedri pun dengan nyaman menyasar posisi dari Lewandowski. Alhasil ketika Lewandowski ingin mendapatkan bola, kiper dari Brest melakukan sebuah tindakan yang brutal, dan ujungnya Barcelona mendapatkan sebuah penalti. Nah, Lewandowski mengambil penalti tersebut dan terciptalah sebuah gol. Nah, kalau kita bicara momen gol pertama itu ya bicara soal kualitas ya teman-teman, skematisasi bagaimana Barcelona mendapatkan sebuah momen penalti. Nah, ini kemudian grafis bentuk penyerangan yang dilakukan oleh Barcelona, elemen yang coba dicecar oleh Barcelona. Rafinha sebagai pemain sayap kanan bergerak, dia sebagai inverted winger yang masuk ke dalam teman-teman. Ketika tanpa bola Brest terlihat gunakan shape 4-1-4-1. Gerakan Rafinha ini kan template juga seperti yang sudah kita ulas berkali-kali. Ia melakukan skill individualnya, menarik perhatian dari pemain lawan, kemudian Rafinha memberikan bola terupas ke posisi dari Fermin Lopez, yang diharapkan ketika aksi-aksi yang ditampilkan oleh Rafinha di atas lapangan bisa merenggangkan strukturalisasi bertahan yang coba diaplikasikan oleh Brest itu sendiri. Nah, ini momen lain bagaimana Rafinha masuk ke dalam sebagai inverted winger teman-teman, dan ya aksi yang ia tampilkan ini memang menyulitkan ya jika berada di performa puncaknya ya. Walaupun di pertandingan ini teman-teman ada momennya, khususnya di babak kedua lah ya, sudah mulai tidak terlihat ataupun tidak terlalu masif gerakan-gerakan yang ditampilkan oleh Rafinha. Tetapi overall ya, bagaimana dinamika ataupun gerakan dari Rafinha ini kerap memberikan warna baru dari pendekatan yang dimiliki oleh Hansi Flick. Nah, ini proses gol yang dimiliki oleh Barcelona. Ini template teman-teman. Pada saat Fermin Lopez masuk ke dalam mencoba mengikat fullback kanan dari Brest bernama Lala, Fermin Lopez sebagai false winger, dan ya Martin Gerrard mendapatkan space kosong, dan Martin Gerrard memberikan sebuah umpan lah ya ke posisi dari Dani Olmo yang bergerak di antar lini, dan ya tercipta sebuah gol yang template, yang baku, yang fotokopi bagi Barcelona. Dan ya gerakan-gerakan ataupun masifnya pengetahuan yang dimiliki oleh pemain Barcelona kemana harus dilakukan pergerakan itu yang menjadi senjata
di awal-awal musim lah Hansi Flick bersama Barcelona, bahkan sampai saat kita membuat video ini. Nah, dikala kita bicara sistem yang dimiliki oleh Barcelona ini, ya kekuatan individu itu memang ya setidaknya kalau ada di satu pertandingan tidak oke, jangan terlalu jomplang kali menurunnya. Nah, kalau tidak oke ya setidaknya kualitasnya tetaplah terjaga. Inisiasi yang diinginkan oleh Hansi Flick itu bisa diaplikasikan, dan ya winger yang dimiliki oleh Hansi Flick pun tentu harus memahami apa yang diinginkan oleh Hansi Flick, sehingga sistem dari permainan false winger, inverted winger yang diterapkan oleh Hansi Flick bisa berjalan sedemikian rupa yang sudah diterapkan teman-teman. Dan gol ketiga dari Barcelona ini pure ya, bagaimana penekanan yang dilakukan oleh Barcelona menyulitkan Brest untuk bisa mengembangkan permainan, dan bola tersebut jatuh ke posisi Lewandowski, tercipta sebuah gol. Kesimpulannya, dari sisi permainan ya Barcelona memainkan cara, gaya, struktur, pattern seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya. Nah, di pertandingan ini yang membedakan itu bagaimana pemain-pemain Barcelona bisa menunjukkan kekuatan individu dan diiringi dengan permainan kombinasi, dan tidak ada kesalahan-kesalahan elementer yang membunuh Barcelona itu sendiri. Dan peletakan pemain-pemain di atas lapangan yang dilakukan oleh Hansi Flick menjadi sebuah momen yang amat penting untuk bisa menjalankan sistem yang sudah dituangkan oleh Hansi Flick. Jika pemain A, B, C, D, E ditempatkan ke posisi yang tidak biasa dia gunakan, bisa saja itu akan mengganggu sistem. Nah, itu memang sudah terbukti seperti pertandingan dijalankan oleh Barcelona sebelum menghadapi Brest. Ya, memang itu sedikit gambling ya teman-teman. Ketika kita meletakkan pemain ya di bukan posisi naturalnya, ya bisa saja dia berhasil, tapi itu kan gambling, bisa mempengaruhi konstelasi niatan taktikal yang coba diaminkan oleh Hansi Flick itu di atas lapangan. Oke, mungkin sampai sini aja teman-teman. Gimana menurut teman-teman? Semoga lah ya Barcelona dengan kemenangan melawan Brest ini bisa meningkatkan rasa kepercayaan diri lagi, bisa memegang lah ya momentum seperti di pertandingan-pertandingan sebelumnya yang sangat amat memang menggila. Bye.